Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam ala, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal masajida min sya'airillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bismillah, masyaallah, la yasuful khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yahsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Umum Masjid Jami Darussalam At-Taqwa, Bapak Ayahanda Bapak Haji Husein, mata'anallahu fi tuli hayatih. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, serta seluruh jajaran pengurus Masjid Jami Darussalam At-Taqwa, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semua termaktub dalam deretan calon-calon ahli surga. Tiada untaian kata yang teramat indah puji syukur kita sama-sama haturkan kehadiran Allah.
Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah dan tercurah untuk baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan mata ini belum sempat memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta tangan ini belum sempat menyalami dan menjabat tangan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita tentunya mudah-mudahan satu hari nanti mata ini bisa memandang wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita tentunya mudah-mudahan tangan ini pun satu waktu nanti bisa menjabat tangan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barjanji mengekspresikan kerinduan kepada Rasulullah. Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barjanji mengekspresikan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melukiskan dalam bentuk syair-syair yang begitu indah. Maka beliau mengatakan, marra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini haduka safil mubarad wirduna ya manusuri Allah ya bisalam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah. Saking rindunya seorang Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barjanji. Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barjanji itu penulis qasidah, namanya apa namanya? Al-Barjanji. Abtadiul imla bismidzatil aliyah mustadirrong faidul barakati ala ma ana lahu wa aula. Itu ditulis oleh Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barjanji. Nah, beliau mengekspresikan kerinduan, beliau mengekspresikan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan marro'a wajhaka yas'ad. Siapa orang yang dapat memandang wajahmu ya Rasulullah yas'ad, maka niscaya dia bakal bahagia. Ya karimal walidaini, yang kasih sayangnya Rasulullah kepada kita, kasih sayangnya Rasulullah terhadap umatnya seperti kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Hauduka sopil mubarrad wirduna yauman nusuri. Hauduka, telagamu, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam Al-Quran sebagai telaga kausarnya Rasulullah sallallahu alaihi. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami sudah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak itu adalah Al-Kautsar. Al-Kautsar itu apa? Sebuah telaga, di mana ketika manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menjembatani jembatan Shiratal Mustaqim sebelum masuk ke dalam sorga, ada yang menceritakan setelah mereka masuk ke dalam sorga, yang pertama kali akan mereka cicipi tidak lain dan tidak bukan adalah telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, para bapak, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hauduka sopil mubar wirduna yauman nusuri. Wirduna yauman nusuri adalah minumnya kita semua pada hari di mana kita dibangkitkan. Maka bapak ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah,
Mudah-mudahan harapan kita tentunya kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal. Sebab satu-satunya nabi yang diberikan otoritas oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat dan pertolongan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man dalladzi yashfa'u indahu illa biidni. Tidak ada orang yang berhak memberikan syafaat kepada siapapun kecuali orang yang sudah diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang diizinkan Allah untuk memberikan syafaat itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, kajian pagi hari ini namanya juga kultum. Kultum itu artinya kuliah 7 menit. 7 menit. Kalau 10 menit namanya kulsum. Betul. Ataupun bisa diartikan kultum kuliah terserah antum. Mau panjang, mau pendek lah silahkan. Tapi kalau Ustadz duduk di mana-mana pakai rumus ikan sepat, ikan gabus, jangan jadi ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, jangan suka bertele-tele. Ikan sepat, ikan gabus paling enak, ikan gulama lebih cepat, lebih bagus, ceramahnya tidak usah lama-lama. Betul apa betul? Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, tema kajian kita pagi hari ini judulnya Indahnya Membangun Masjid. Kenapa saya sampaikan itu? Karena memang alhamdulillah kita baru selesai merenov Masjid Jami Darussalam At-Taqwa. Pertama, mari kita doakan para donatur-donatur kita. Para donatur-donatur Masjid Jami Darussalam At-Taqwa yang sudah ikut serta menyumbangkan, menyisihkan sebahagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Mudah-mudahan jadi wasilah usahanya diberikan keberkahan. Mudah-mudahan jadi wasilah yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan jadi wasilah yang sedang kesusahan Allah angkat segala kesusahannya. Mudah-mudahan jadi wasilah, jadi kendaraan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Karena apa? Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang sahih, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Ini hadis udah begitu masyhur banget. Betul. Kalau ada orang yang mau merenov masjid, pasti hadisnya dalilnya ini. Man bana masjidan. Siapa orang yang membangun masjid dan masjid, banallahu baitan fil jannah, maka niscaya Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Alhamdulillah, investasi akhirat. Kita berbagi, kita istilah kata membangun, menyisihkan sebahagian rezeki kita untuk tempat ibadah dan sarana ibadah. Hakikatnya kita mempersiapkan diri kita sebuah tempat, sebuah rumah nanti di dalam surga. Amin ya Rabbal. Maka Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, sehingga Sufyan Ats-Tsauri, guru daripada Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, muhurul huril in kansul masajid. Artinya bahwa mas kawinnya, maharnya para bidadari surga. Para bidadari surga. Namanya juga bidadari, Pak. Bidadari itu diambil dari kata beda dari. Beda dari wanita di dunia. Betul. Beda dari. Namanya juga beda dari, bidadari. Kecantikannya di dalam Al-Quran sungguh luar biasa, Pak. Lam yatmishuna ingsun qablahum walajan. Di mana bidadari-bidadari itu belum tersentuh sebelumnya, baik oleh golongan manusia ataupun oleh bangsa jin. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kata Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan muhurul in kansul masajid. Mas kawinnya untuk bisa mendapatkan bidadari-bidadari surga itu adalah kansul masajid, membersihkan masjid. Alhamdulillah. Ini baru membersihkan masjid. Ada sampah di masjid dibersihkan. Masjid kotor sedikit dilap. Masjid sedikit kotor dipakum cleaner.
Ini bukan khusus untuk merebut. Betul apa betul? Untuk kita semua. Sebab masjid bukan punya merebut. Masjid bukan punya pengurus. Masjid bukan punya perorangan. Tapi masjid adalah punya kita semua. Baitul Muttaqin. Rumahnya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab masjid adalah sebagai simbol daripada kebersamaan. Masjid sebagai simbol daripada persatuan umat Islam. Orang yang datang daripada timur, datang ke masjid, madhabnya ke arah barat. Betul? Orang yang datang dari arah barat, tetap madhabnya juga ke arah kiblat. Menyembah Tuhan yang sama, mengaku Nabi yang sama, kiblat yang sama. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, siapapun orang yang masuk ke dalam masjid, tidak boleh dibeda-bedakan warna kulit, ras, dan lain-lain sebagainya. Sama kedudukannya di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang paling takwa. Alhamdulillah. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu apa sih fungsi daripada masjid? Tentu yang pertama fungsi masjid itu adalah untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Terutama sholat berjamaah. Maka dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 Allah mengatakan, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arrakin. Allah. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah olehmu salat, wa atuz zakata, dan keluarkanlah olehmu zakat, warka'u ma'arrakin, dan rukuklah kalian semua bersama orang-orang yang ruku. Ini dalil Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, diperintahkannya kita sholat berjamaah. Warka'u, rukulah kalian semua, ma'arrakin, bersama orang-orang yang ruku. Artinya apa? Pastikan kita itu ada dalam saf. Entah itu saf yang pertama, saf yang kedua, merupakan bagian daripada orang-orang yang sedang ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika imam sebelum memulai sholat, dia menghadap ke depan makmum, ke hadapan makmum. Istawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis. Kata imam begini nih, dilihat daripada kanan sampai ke kiri. Istawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis. Salat, rapatkan, luruskan barisannya, karena meluruskan barisan adalah merupakan bagian keutamaan daripada salat. Maksudnya apa? Hakikatnya sedang mengabsen seseorang. Ada tidak sipulan. Betul apa betul? Sehingga andaikan tidak ada kelihatan, nanti para jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan bertanya, kemana sipulan yang biasanya duduk di sebelah sono gak kelihatan? Di mana sipulan gak kelihatan? Lalu para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ada yang memberitahukan, oh Pak sedang sakit, kata imam kepada jamaah, kita nengok saudara kita yang hari ini tidak bisa sholat berjamaah karena sakit. Itu begitu Pak. Karena itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu. Dulu boleh sedikit cerita boleh. Boleh sedikit cerita boleh. Dulu ada yang namanya sahabat namanya Sya'ban Pak. Ada sahabat namanya Sya'ban. Bukan bulan Sya'ban. Sahabat namanya Sya'ban. Sya'ban. Para jamaah yang dimuliakan Allah nih, sahabat Sya'ban. Emang ada nama Sya'ban di sini? Ini sahabat Nabi Pak. Keren, alhamdulillah. Iya. Kalau nama Sya'ban pasti lahirnya Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah, Sya'ban ini, jamaah yang dimuliakan Allah, Sya'ban ini
Datang ke masjid itu paling awal. Datang ke masjid itu paling awal. Tapi beliau ketika datang ke masjid tidak berani duduk paling depan, Pak Ji. Duduk paling belakang. Paling belakang. Pertama datang. Karena apa? Duduk paling belakang itu dimaksudkan Sya'ban agar tidak mengganggu orang yang datang. Paling belakang. Sya'ban. Sampai satu waktu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Sya'ban gak kelihatan batang hidungnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya, wahai sahabat-sahabatku, tahukah di mana Sya'ban keadaannya? Biasanya sholat berjamaah sama kita semua, tapi sekarang gak kelihatan batang hidungnya kemana? Oh, kata sahabat, maaf ya Rasulullah, saya dengar-dengar Sya'ban itu rumahnya jauh dari sini. Kata Rasulullah, ada yang tahu rumahnya Sya'ban di mana? Saya ya Rasulullah. Di mana rumahnya? 2 jam perjalanan ya Rasulullah. 2 jam perjalanan. Dari masjid ke rumahnya itu perjalanan 2 jam, Pak. Coba bayangkan, perjalanan 2 jam. Perjalanan 2 jam. Kalau umpama mau sholat subuh Sya'ban udah datang di Masjid Darussalam At-Taqwa, jam berapa berangkatnya, Pak? Jam berapa? Jam 2. Udah berangkat dari rumah. Nih kira-kira ada nggak jamaah kita yang berangkat ke Masjid Darussalam At-Taqwa jam 2 udah berangkat? Betul apa betul? Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, lalu Rasulullah dan para sahabat nengok. Bener saja Pak, perjalanan dari masjid ke rumahnya Sya'ban itu kurang lebih 2 jam. Kira-kira kalau jalan kaki 2 jam, kemana ya? Ke Bojong kali ya? Ke Bojong? Ya, rumah kita di sini, masjid di mana? Di Bojong. Hah? Di Gembong? Kejauhan Gembong mah. Hah? Ya Allah, ya katakanlah di Bojong Pak, 2 jam perjalanan kalau pakai motor cepat. Tapi ini jalan kaki Pak. Masya Allah. Bisa dibayangkan Pak. Dari rumah datang ke masjid 2 jam, belum pulangnya 2 jam, berarti pulang pergi dari rumah ke masjid itu makan waktu 4 jam. Ini Sya'ban. Sampai satu waktu ditengok sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ke rumahnya 2 jam makan perjalanan waktu. Lalu didapati di rumahnya itu tidak ada siapa-siapa kecuali istrinya. Kata Rasulullah, Ibu mohon maaf, rupanya ada yang tahu rumahnya Sya'ban. Kata seorang perempuan itu, saya ya Rasulullah, saya adalah istrinya Sya'ban. Oh, kata Rasulullah, ibu istrinya Sya'ban. Iya ya Rasulullah. Saya datang kemari, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sya'ban udah 2 hari bahkan 3 hari nggak kelihatan. Berjamaah dengan kami semua. Takut ada apa-apa saya datang kemari. Kata istrinya, maafkan suami saya ya Rasulullah. Benar, suami saya 2 hari yang lalu sudah meninggal dunia. 2 hari yang lalu sudah meninggal dunia. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pantesan Sya'ban gak kelihatan datang sholat berjamaah ke masjid. Rupa-rupanya yang memisahkannya adalah kematian. Kata Rasulullah tanya, coba kata-kata yang diucapkan oleh Sya'ban saat-saat datang kematiannya apa? Barangkali ibu tahu. Ini jamaah yang dimuliakan Allah, pelajaran kita pagi hari ini. Kata istrinya Sya'ban, ya Rasulullah, 3 perkara yang aku dengar ucapan Sya'ban ketika sakaratul maut. Ucapan Sya'ban yang ingat 3 perkara ya Rasulullah, ketika Sya'ban akan menghembuskan napas yang terakhir. Kata Rasulullah, apa saja itu? Yang pertama, kata Sya'ban, sebelum menghembuskan napas yang terakhir, dia mengatakan, aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, aduh, kenapa bukan yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? 3 kata-kata itu yang saya ingat ya Rasulullah.
Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah tersenyum. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, wa antum hina idin falaula idza balagatil hulquma wa antum hina idzin tangdurun. Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Karena apa? Falaula idza balagatil hulquma wa antum hina idzin tandurun. Ketika ruh itu sudah sampai, balagatil hulqum, sudah sampai di tenggorokan. Ruh sudah sampai di tenggorokan. Maka kalau orang sakaratul maut, Pak, dipegang kakinya udah dingin, betisnya udah dingin, betul. Kemudian perutnya, dadanya, tinggal di sini, Pak. Itu artinya apa? Waktu sakaratul, falaula idza balagatil hulqum, ketika ruh sudah sampai di sini, Pak. Wa antum hina idzin tandurun, di saat itu kamu bakal melihat. Tandurun itu dapat melihat. Melihat apa? Melihat perkara-perkara yang gaib. Melihat yang tadinya tidak bisa kasat mata. Ketika ruh itu sudah sampai di tenggorokan, maka dia bakal bisa melihat perkara-perkara yang tadinya tidak bisa dapat dilihat. Ketika datang malakul maut, bakal melihat perkara-perkara gaib. Ketika ruh sudah sampai di tenggorokan, itu bakal terbuka semuanya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Sya'ban, ketika itu dia mengatakan yang pertama, kenapa tidak lebih jauh lagi? Maksudnya apa ya Rasulullah? Karena Sya'ban dari rumah ke masjidnya itu jauhnya 2 jam perjalanan. Sya'ban ketika ruhnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merasa menyesal karena jarak rumah dan masjidnya itu hanya jarak perjalanan 2 jam. Dia amat sangat menginginkan bagaimana kalau lebih jauh lagi. Coba bayangkan, Pak. Artinya apa? Karena semakin jauh rumah kita dengan masjid, tapi semakin istiqomah kita dengan masjid, pahalanya semakin besar. Karena apa? Yang dihitung antara rumah dan masjid itu jaraknya, Pak. Betul? Insya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi mengatakan langkah pertama Allah ampunkan dosa-dosanya. Langkah yang kedua Allah angkat derajatnya. Maka orang yang datang ke masjid itu, Masya Allah, jamaah yang dimuliakan Allah, pasti akan mendapatkan kedudukan kehormatan yang amat sangat mulia. Maka peribahasa mengatakan, para jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita sholat di belakang imam sebelum kita disolatkan di depan imam. Betul apa betul? Mari kita sholat di belakang imam sebelum kita disolatkan di depan imam. Ini ada peribahasa mengatakan begini, Pak. Kalau sendalmu hilang di masjid, itu hanya sebuah musibah kecil. Tapi sendalmu tidak pernah ada di dalam masjid, tidak pernah ada di masjid, itu adalah musibah yang paling besar. Betul apa betul? Betul apa betul? Nah, oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, datang ke masjid jangan nunggu sampai tua. Tapi datanglah ke masjid sampai tua. Jangan pengen datang ke masjid nunggu datangnya waktu tua, tapi datanglah ke masjid sampai datangnya masa tua kita. Karena apa para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah? 7 golongan yang bakal mendapatkan naungan-naungan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Di antaranya adalah orang yang hatinya rindu dengan masjid. Alhamdulillah. Jadi rupa-rupanya Sya'ban itu waktu sakaratul maut dia menyesal. Menyesal kenapa? Karena jarak rumah dan masjidnya itu hanya jarak 2 jam perjalanan. Dia mengharapkan jarak yang lebih jauh lagi. Karena Allah perlihatkan pahala-pahala yang begitu luar biasa. Lalu yang kedua apa? Yang diucapkan Sya'ban ketika sakaratul maut itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua, kenapa bukan yang baru? Kenapa bukan yang baru? Karena Sya'ban kalau mau ke masjid itu memakai 2 jaket. Jaket kulit.
Memakai dua jaket. Yang pertama, jaket yang usang, jaket yang baru ada di dalam. Sementara jaket yang usang ada di luar. Karena kan tahu sendiri kalau yang namanya di gurun pasir, daerah Mekah itu, daerah Madinah itu, Pak, para jamaah yang dimuliakan Allah, cuaca dinginnya itu kan ekstrim. Betul? Betul. Maka Sa'ban memakai jaket yang baru di dalam, jaket yang usang di luar. Maka satu waktu ketemu orang yang maaf-maaf, di saat itu sedang musim dingin, menggigil kedinginan tuh orang tersebut. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kata Sa'ban, kasihan amat tuh orang, dibuka satu jaket. Tapi jaket yang mana? Yang lama. Biasa kan? Kalau yang baru mah sayang. Kadang-kadang kita berbagi sarung-sarung yang bekas udah nggak kepake di rumah. Kalau beliin BHS yang baru mah sayang. Betul apa betul? Tanya Pak Jusen. Betul. Kalau yang nggak kepake baru kasih tetangga. Itulah manusiawi. Wajar kan? Wajar. Betul apa betul? Kayak macam koropak lewat, Pak. Nih maaf para jamaah yang dimuliakan Allah, di dompet ataupun di kantong kita ada uang 106.000. 100 selembar 5.000. Selembar apa 1.000. Kira-kira keropak lewat yang masuk yang mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini jujur. Betul apa betul? Kadang-kadang keropak mau lewat pura-pura zikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Keropak lewat, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tapi bukan jamaah di sini, bukan di sono, Pak. Betul apa betul? Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, rupa-rupanya Sa'ban memberikan jaket yang sudah usang, Pak. Maka waktu syakaratul maut dia menyesal. Kenapa bukan yang baru? Karena pahalanya berbeda. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Dan yang ketiga yang diucapkan oleh Sa'ban, para jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa tidak semuanya? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Karena Sa'ban kalau mau sholat ke masjid bersama Rasulullah itu selalu bawa bekal, Pak. Roti, 2 roti. Para jamaah yang dimuliakan Allah, bahkan dalam satu riwayat itu hanya 1 roti. Rotinya roti panjang, Pak. Hubuz namanya. Jadi kalau hubuz itu roti yang panjang tuh. Itu namanya hubuz. Jadi kalau orang berangkat haji, berangkat umroh, namanya hubuz, itu rotinya panjang. Nah, ketika ada orang yang meminta-minta, itu Sa'ban memoteknya. Dibagi 2. Dengan pikiran dibagi separoh, separohnya lagi untuk bekal dirinya. Maka di waktu syakaratul maut dia mengatakan, kenapa tidak semuanya? Artinya apa? Para jamaah yang dimuliakan Allah, dia menyesal kenapa tidak diberikan semuanya. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 10 Allah mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Waktu syakaratul maut kita bakal meminta kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, waktu napas sudah di sini nih, ruh udah di sini nih, kita akan meminta kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah kematianku barang sesaat saja. Ya Allah, tundalah ajalku barang sesaat saja. Ya Allah, janganlah Engkau mematikan aku. Ya Allah, berikanlah kesempatan barang sedikit saja. Fa'as-sodaqah, aku akan bersodakoh. Wa akum minas solihin, dan aku ingin menjadi orang yang soleh. Jadi 2 penyesalan. Pertama ingin bersodakoh, dan yang kedua ingin menjadi orang yang soleh. Oleh karena itu Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini masjid sudah cakep, AC-nya udah berasa, alhamdulillah, nyaman, karpetnya juga tebel, alhamdulillah, di jidat nggak berasa sakit, Pak, empuk, benar apa benar? Jadi kalau sujud lama-lama nikmat, nyaman, betul apa betul?
Alhamdulillah namanya juga Masjid Darussalam At-Taqwa. Darussalam sebuah negeri yang aman sentosa. Itu adalah salah satu nama surga. Alhamdulillah. Oleh karena itu para bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Quran dikatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan agama Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah adalah man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Wa aqamas sholata wa ataz zakah, dia dirikan salat dan dia keluarkan zakat. Walam yahsya illallah, tidak ada yang ditakutkan dalam hidupnya kecuali Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita makmurkan masjid kita. Jangan seperti membangun ataupun membuat kurung batang. Tahu kurung batang? Kurung batang tahu? Apalagi nama lainnya? Keranda, katil. Betul apa betul? Rame-rame orang membangun, rame-rame orang bikin kurung batang, tapi giliran ngisi gak ada yang mau. Betul, betul. Jangan seperti itu. Ayo rame-rame dibikinnya biar masjid kelihatannya indah, tapi ogah untuk memakmurkannya. Jangan seperti itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Insya Allah nih masjid bakal jadi kendaraan kita ketika menjembatani jembatan Shiratal Mustaqim. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi mengatakan ini masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahsyurullahul masajida ka'annama bukhtun bayadun. Allah bakal mengumpulkan masjid-masjid yang ada di dunia ini nanti pada hari kiamat ka'annama bukhtun baydun, seperti unta yang warnanya putih. Bukhtun itu unta yang besar. Para jamaah yang dimuliakan Allah, unta yang besar itu di mana kepalanya dibikin daripada za'far, kemudian kaki-kakinya dibuat daripada ambar, minyak kasturi, kemudian para imamnya, para jamaah itu semuanya ada di situ. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, pastikan nama kita terdaftar dalam barisan warka'u ma'ar raki'in. Rukulah kalian semuanya bersama orang-orang yang ruku. Insya Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan sedikit banyak yang saya sampaikan di kesempatan pagi yang mubarakah pagi hari ini dengan judul indahnya membangun masjid, mudah-mudahan jadi motivasi untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bahkan niatkan di dalam diri kita akan terus memakmurkan, menghidup-hidupkan masjid sampai akhir hayat kita semua. Bahkan kalau kepengen bahkan kalau bisa mati di dalam masjid. Insya Allah. Karena yamutul mar'u ala ma'asha alaihi. Matinya seseorang tergantung kebiasaannya. Kalau memang biasa datang ke masjid, senang memakmurkan masjid, senang meramaikan masjid, senang sholat berjamaah, masa-masa kematiannya pun tidak jauh daripada masjid. Walaupun tidak mati di masjid, ya minimal ditengok sama jamaah masjid, didoakan sama jamaah masjid, ya minimal digotong sama jamaah masjid, ya minimal sampai ke kuburan didoakan juga sama jamaah masjid, dikenang nama baiknya sama jamaah masjid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sekali lagi Masjid Jami Darussalam At-Taqwa ini sekali lagi mudah-mudahan jadi kendaraan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan sebelum ditutup barangkali? Ada? Pertanyaan apa saja silahkan. Cukup? Ada pertanyaan? Cukup ya? Udah pada paham semuanya.
Para jamaah yang dimuliakan Allah, ikan sepat, ikan gabus lalapnya daun katuk. Lebih cepat, lebih bagus kelihatan jamahnya lagi pada ngantuk. Alhamdulillah. Ke Bekasi beli pakaiannya hari Jumat kondangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada kaca yang pecah jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah tolong jangan lapor ke polisi. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah yang maha menatap, tataplah kami semua dengan tatapan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami semua. Dosa yang besar, dosa yang kecil, sengaja ataukah dosa yang tidak disengaja. Ya Allah, seandainya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, ya Allah, maka niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Berikanlah kepada kami umur yang panjang dalam keadaan istiqamah. Berikanlah anugerah hidayah kepada kami agar terus kami memakmurkan masjid ini ya Allah sampai akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah masjid ini sebagai kendaraan kami ketika kami menjembatani jembatan Shiratal Mustaqim. Sampaikanlah kami dengan masjid ini kepada ridho-Mu dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kesempatan kepada kami umur yang panjang. Lapangkanlah rezeki kami dengan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Lancarkanlah setiap usaha-usaha kami ya Allah. Hilangkan setiap kesusahan-kesusahan kami ya Allah. Serta izinkan kami jamaah Masjid Jami Darussalam At-Taqwa ya Rabb, satu waktu nanti bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan mata ini bisa memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan tangan ini bisa menjabat tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta izinkan kami berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami berada pada barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, seuntai doa untuk kedua orang tua kita. Seuntai doa untuk bapak dan ibu kita. Barangkali ibu dan bapak kita sudah wafat, sudah meninggal dunia. Sangat merindukan doa-doa kita semua. Mari kita baca doanya dan bayangkan, hadirkan wajah kedua orang tua kita semua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirkan wajah ibu dan bapak kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Rabb. Ampuni dosa ibu dan bapakku ya Rabb. Ampuni dosa ibu dan bapakku ya Rabb. Ampuni dosa ibu dan bapakku ya Rabb. Sayangilah mereka berdua ya Rabb, sebagaimana mereka sudah menyayangi kami di waktu kecil. Ya Rabb, kami belum bisa membalas jasa kebaikan kedua orang tua kami ya Rabb. Ibu kami yang sudah mengandung kami 9 bulan lamanya, bersimbah darah antara hidup dan mati melahirkan kami ya Rabb. Kami sampai saat ini belum bisa membuat kedua orang tua kami tersenyum bahagia karena kami ya Rabb. Hanya untaian-untaian doa yang selalu kami panjatkan ya Rabb. Kalaulah orang tua kami masih ada, jadikanlah sisa umurnya husnul khotimah. Jadikanlah
sisa umurnya husnul khotimah. Kalaulah orang tua kita sudah tidak ada, ya Allah, jadikan kuburannya sebagai raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami yang terbaik di dunia, yang terbaik nanti di akhirat, serta selamatkan kami semua. Wabil khusus jamaah Masjid Jami Darussalam At-Taqwa, selamatkan daripada siksa api nerakamu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu salam sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi